Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan Salam Harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video mengenai pengembangan model kurikulum Lab Tyler dan contoh penerapannya pada mata pelajaran untuk jenjang SMP untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelum kita masuk pada inti pembahasannya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Safa Ayu Pratama dengan NIM 20 11 02 10 12 yang akan membawakan materi untuk jenjang SD. Kemudian saya sendiri Syifa Al-Fauzia dengan NIM 20 11 02 10 13 yang akan membawakan materi untuk jenjang SMP. Dan juga Kintan Ayu dengan NIM 20 11 02 10 31 yang akan membawakan materi untuk jenjang SMA. Baik, berikut ini merupakan peta konsep mengenai materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu model pengembangan kurikulum menurut Lab Tyler. Yang kedua terdapat sintaks model pengembangan kurikulum Lab Tyler. Dan yang ketiga yaitu pengembangan dan contoh penerapan model pengembangan kurikulum menurut Lab Tyler. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu model pengembangan kurikulum Lab Tyler. Pakar Lab Tyler menerbitkan buku lama berjudul Basic Principle of Curriculum and Instruction yang ditulis Tyler pada tahun 1949 sampai masa ini yang masih menjadi rujukan dalam proses pengembangan kurikulum. Menurut Tyler, model pengembangan kurikulum rasional lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Jadi, model pengembangan kurikulum menurut Tyler lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai sintaks dari model pengembangan kurikulum menurut Tyler. Berikut ini merupakan sintaks dari model pengembangan kurikulum menurut Tyler. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua menentukan isi pengalaman belajar, yang ketiga menentukan proses pengalaman belajar, dan yang keempat menentukan evaluasi pembelajaran. Baik, selanjutnya untuk pembahasan yang ketiga yaitu pengembangan dan contoh penerapan model pengembangan kurikulum menurut Tyler. Di sini saya melakukan pengembangan dan penerapannya pada mata pelajaran IPA kelas 7 SMP materi interaksi makhluk hidup atau ekosistem. Identitas dari mata pelajaran yang dikembangkan yaitu yang pertama ada satuan pendidikan yaitu untuk jenjang SMP sederajat. Kemudian yang kedua ada mata pelajaran. Di sini saya mengambil mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga yaitu ada kelas atau semester yang diperuntukkan untuk kelas 7 untuk semester ganjil. Dan yang keempat materi pokok. Untuk materi pokok saya mengambil materi interaksi makhluk hidup atau ekosistem. Baik, di sini pengembangan dan juga penerapan dari model pengembangan kurikulum Lab Tyler yang kita kembangkan sesuai dengan sintaks dari model pengembangan kurikulum Lab Tyler sendiri. Jadi, proses pengembangan dengan kurikulum Lab Tyler ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran atau sasaran pendidikan. Merumuskan tujuan merupakan langkah pertama dan utama yang harus dikerjakan sebab tujuan merupakan arah atau sasaran pendidikan. Tujuan pendidikan harus menggambarkan perilaku akhir setelah peserta didik mengikuti program pendidikan sehingga tujuan tersebut harus dirumuskan secara jelas. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang hendak dicapai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran ini pada mata pelajaran yang sudah kita bahas tadi, yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan dengan benar mengenai konsep ekosistem dan tingkatan organisme kehidupan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dengan tepat komponen ekosistem biotik dan juga abiotik. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjabarkan dengan benar pada pola interaksi antar makhluk hidup. Kemudian tujuan yang keempat yaitu peserta didik dapat menjelaskan dengan benar konsep saling ketergantungan makhluk hidup. Kemudian sintaks yang kedua yaitu menentukan isi pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang dimaksud adalah segala aktivitas dalam berinteraksi dengan persekitaran. Jadi, dalam merumuskan kurikulum perlu memperhatikan latar belakang pendidikan anak didik dan pengalaman anak didik. Nah, dalam menentukan isi pengalaman belajar terdapat 3 komponen yang harus diperhatikan. Di antaranya, komponen yang pertama yaitu sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai.
Kompetensi yang ingin dicapai dalam pengembangan model kurikulum Ralph Tyler untuk jenjang SMP materi interaksi makhluk hidup ekosistem, yaitu pada KD 3.7 menganalisis interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Kemudian untuk KD 4.3 yaitu menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu sesuai dengan materi pelajaran. Materi yang dicapai dalam pengembangan model kurikulum Ralph Tyler untuk jenjang SMP materi interaksi makhluk hidup atau ekosistem, yaitu yang pertama ada teori-teori dan contoh-contoh mengenai konsep ekosistem dan tingkatan organisme kehidupan. Kemudian yang kedua, teori-teori dan contoh-contoh mengenai komponen ekosistem biotik dan abiotik. Kemudian yang ketiga, teori-teori dan contoh-contoh mengenai pola-pola interaksi antar makhluk hidup. Dan yang keempat, ada teori-teori dan contoh-contoh mengenai konsep saling ketergantungan makhluk hidup. Kemudian untuk komponen yang ketiga yaitu sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi, karakteristik peserta didik didapatkan melalui observasi dan survei secara individual kepada peserta didik, sehingga setelah observasi dan survei dilaksanakan, kita akan mengetahui karakteristik umum dari peserta didik tersebut. Kemudian sintaks yang ketiga yaitu menentukan proses pengalaman belajar. Pengalaman belajar perlu diorganisasikan agar dapat terstruktur sehingga lebih mudah dalam merumuskan kurikulum dan hasilnya dapat dimaksimalkan. Pengorganisasian ini dapat berbentuk pada mata pelajaran maupun dalam bentuk program. Organisasi pengalaman belajar peserta didik yaitu yang pertama, terdapat kegiatan pendahuluan yang merupakan penguatan pendidikan karakter seperti apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Kemudian yang kedua, ada kegiatan inti yang terdiri dari 5 fase. Fase pertama yaitu orientasi peserta didik kepada masalah. Kemudian fase yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Fase yang ketiga, membimbing penyelidikan secara daring. Fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan fase yang kelima, yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan untuk kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan penutup yang merupakan kegiatan merangkum proses pembelajaran, memberi penugasan, dan juga menutup pelajaran. Kemudian masuk pada sintaks yang keempat, yaitu menentukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum tercapai atau tidak. Adapun format evaluasi pembelajaran yaitu terdiri dari aspek penilaian, metode pembelajaran, teknik penilaian, jenis penilaian, dan juga instrumen penilaian. Aspek penilaian pertama yaitu kognitif dengan metode pembelajaran berupa ceramah, diskusi, dan juga proyek yang menggunakan teknik penilaian berupa tes dan jenis penilaian yang berupa hasil serta instrumen penilaian yang berupa perangkat tes. Kemudian aspek penilaian yang kedua yaitu sikap dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan juga proyek yang menggunakan teknik penilaian berupa observasi dan jenis penilaian yang berupa proses serta instrumen penilaian berupa lembar observasi. Dan aspek penilaian yang ketiga yaitu psikomotor dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan proyek yang menggunakan teknik penilaian berupa observasi dan jenis penilaian yang berupa proses dan hasil serta instrumen penilaian yang digunakan berupa lembar observasi. Nah, jika hasil penilaian peserta didik masih terdapat nilai yang belum memenuhi standar KKM, maka guru dapat melakukan penilaian remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial dilakukan setelah kegiatan penilaian bagi peserta didik yang tidak memenuhi KKM. Sedangkan pengayaan peserta didik yang mendapat nilai melebihi KKM diberikan tugas untuk mengkaji materi penerapan konsep. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan mengenai model pengembangan kurikulum menurut Ralph Tyler, sintak model pengembangan kurikulum menurut Ralph Tyler, dan juga pengembangan dan contoh penerapan model kurikulum Ralph Tyler pada jenjang SMP, mata pelajaran IPA, materi interaksi makhluk hidup atau ekosistem. Jika ada kesalahan penulisan maupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Shalom, Namo Buddhaya, dan Salam Harmoni. Sampai jumpa.